Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala wala quwata illa billah. Ini nanti sebelum nek jumi nek kadung manggung ngono ya. Sewengi gak rasa ya. Nah, iya. Kemudian nek prewangane munggah waduh sudah. Ya. Makanya saya nyampaikan gini. Saya ini punya niatan mau menulis buku yang nanti diterbitkan pada peringatan 100 hari ya. Judul buku itu Pahlawan Literasi NU Kiai Ngabei Haji Agus Suyoto MPD, Sejarawan dan Budayawan Islam Nusantara. Jadi ini saya sudah susun, sudah saya kumpul-kumpulkan. Mohon nanti yang punya kenang-kenangan baik dan itu punya nilai-nilai skala yang nasional, kan ini pernah dalam sama Lekjum, ono fotonya Mbak Lekjum, terus peristiwanya kapan, tanggalnya kapan itu bisa dimasukkan di sana. Sekarang saya juga sudah menghubungi ini di Ramadan untuk menembusi Bu Khofifah sebagai Ketua Muslimat NU Pusat dan sebagai gubernur Jawa Timur untuk memberikan testimoni. Termasuk tadi saya bisa cerita Kiai Marzuki Mustamar seperti itu karena itu sudah saya tulis semua di situ, sudah saya ulangi lagi, saya tulis di situ. Nah, mudah-mudahan nanti pada yang peringatan 100 harinya buku itu sudah bisa terbit dan bisa diterima terutama oleh para santrinya Romo PA. Nah, saya berharap kegiatan Sabtu Kliwon yang kita ketemu itu usahakan meskipun Romo Kiai Agus itu sudah tidak ada, tapi ruhnya, jiwanya, semangatnya, perjuangannya harus tetap hidup. Sing bisa menghidup-hidupkan itu poro santri ini, poro sahabat ini. Jadi begitu ya. Saya kira wali-wali Songo juga begitu, itu pengikutnya itu yang meneruskan itu. Kalau tidak itu ya tidak itu. Sehingga di sini tiap bulan itu pasti masih ada kegiatan itu. Saya dulu sering diminta oleh Romo Agus untuk ngisi juga acara itu. Sehingga nanti kalau ada kegiatan itu masih bisa dilestarikan, saya bisa diundang. Silakan siapapun yang punya catatan-catatan khusus mungkin bisa masuk ya. Seleksi di buku itu Pak Puji yang dari UIN ini, monggo silakan. Mungkin KRD yang banyak sangat dekat dengan Romo Agus punya catatan tersendiri atau punya salah satunya yang mungkin saya masukkan adalah ceritanya Gus Mahfud yang menyirami makamnya sampai 40 hari akan masuk di buku itu karena itu belum saya dengar, yaitu ternyata diajarkan oleh Romo Kiai Agus kepada Gus Mahfud lalu melestarikan itu. Jadi sampai hari yang ke-7 ini disirami terus sampai 40 hari. Itu luar biasa, itu akan masuk di sana. Termasuk hasil rapat akan membuat museum Kiai Ngabei Agus Suyoto di Kediri, di Pondok Ar-Rasyad itu juga akan masuk di bagian buku ini. Nah, saya tunggu. Jum, kalau ada catat, kalau nggak sempat nyatet WA saja cukup. Nanti cocok masuk, saya masukkan. Ya, sehingga nanti itu bisa lestari, bisa dibaca oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Ya, bahwa dulu itu pernah ada tokoh namanya Romo Kiai Agus Suyoto yang asli dan menjadi pahlawan literasi Nahdlatul Ulama. Ya, terima kasih. Mohon maaf bila tertarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiran wa batinan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kami hormati Ibu Nyai Nurbaidah Hamidah selaku Punyai di Pondok Pesantren Qurba Tarbiyatul Arifin,
Juga tak lupa kepada Profesor Dr. Kiai Ngabe Haji Imron Arifin selaku adik Kiai Agus Suyoto dan juga putra wayah beliau. Kepada para tamu undangan, hadirin, santri, muhibbin Kiai Agus Suyoto, malam hari ini kita memperingati ketujuh harinya berpulangnya guru kita, panutan kita, Romo Kiai Ngabe Haji Agus Suyoto. Malam hari ini kita jagong santai, banyak person yang terlibat, banyak santri, banyak muhibbin, banyak juga orang-orang dekat termasuk Jum. Sejak tahun berapa ya dulu? Sejak tahun 90. Jadi sejak di Uber Intel, beliau itu zaman Orba gitu kan. Ya. Ini nanti juga ada beberapa perform dan tidak menutup kemungkinan perform nanti akan berkembang selain puisi dan sebagainya. Ini mau baca apa saya nggak tahu ini. Jum juga. Perlu diketahui acara pada malam hari ini yang jagong santai ini disupport penuh oleh sahabat-sahabat dari Les Bumi PCNU Kabupaten Malang, Les Bumi PCNU Kota Malang, sahabat-sahabat Ibnu, Les Bumi Unira siapa? Les Bumi Unira beliau. Siap. Sahabat-sahabat KMI, sahabat-sahabat santri pesantren global Tarbiyatul Arifin. Ya. Oke. Selanjutnya karena ini jagong santai, kita mengalir saja. Ini yang sudah dari tadi wis nggak kuat ingin perform ini, beliaunya ini Kiai Jumali. Monggo. Silakan ya, silakan. Permian. Ekonya dihabiskan biar nggak egois. Ya, monggo, Jum. Sewu yang saya hormati ahli waris dari Kiai Ngabe Haji Agus Suyoto, juga teman-teman saya hormati. Otomatis kalau saya menghormati teman-teman, saya juga menghormati diri saya sendiri, gitu aja. Itu ya, sepakat? Ya, kemarin itu sebenarnya saya itu mimpi. Acara kumpul-kumpul gini, pentasnya situ, Yai Agus itu pegang mic. Nah ini pegang mic, ceritanya Yai Agus pegang mic. Ketoknya rada gak kuat, nuding-nuding Gus Yai Jadul Maula. Itu jam 12, saya tidur dulu, saya bangun, saya pikir pegang mic seperti ini, pakaian beliau hitam-hitam, nuding-nuding, ini terus baru duduk di belakang saya, mic-nya saya berikan Yai Jadul Maula yang insya Allah menjadi pengganti beliau di Ketua Les Bumi PNU. Itu aja. Itu yang saya telepon, yang saya WA, saya telepon langsung Ki Ardi, itu aja. Saya nggak tahu pesannya apa, kok pegang mic. Terus saya WA ke Gus Muafik, mic itu apa? Ya mic sing tak cekel ini lho, ngomong lah doni dewe iki lho. Ngono. Itu aja. Yang saya dapri memang Ki Ardi sama Gus Fikar besoknya Muafik. Itu aja. Muafik ila apa mintorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatan. Nah itu aja. Kalau saya ngomong, kalau teman-teman termasuk Gus Muafik kemarin kan tingkatan yai lah ngomongnya. Saya akan ngomong tentang tingkatannya pergerakan aja. Tingkatan pergerakan itu aja. Bagaimana ya Gus itu diuber-uber Intel sampai diselamatkan. Ya mungkin ada di sini ada Mas Yusuf ya. Sama-sama diselamatkan di Majalil sana. Ada teman-teman gerakan, termasuk kakaknya siapa? Kakak siapa? Barok. Kakaknya Gus Barok itu jenenge siapa? Anak Permaju diuber-uber. Jadi waktu itu yang diuber-uber didelik nang Pondok Yai Jalil oleh Gus Im. Itu ya beliau-beliau. Sementara saya tidak boleh di Jakarta, orang usah di Jakarta. Iki sing dodolan kon santeten, ya tak santet. Begitu tak santet, tidak saya santet sesuai tenaga saya, tak serano nang Gusti Allah. Intinya sing menghakimi Gusti Allah.
Terus Gus ngomong, "Jum kok banter men?" Nah, saya nek diperintahno tak geno Gus. Malah aku nambani 2 tahun juga. Ya begitulah kelakuan saya. Saya paling los. Mungkin Yai Agus itu lihat saya ya los, karepmu juga balik. Ah gitu-gitu aja. Jadi ceritanya seperti itu. Saya yang paling los. Jadi wong los ora beban. Ya apa jadi pangeran gitu aja. Wong aku dia pangeran di bapak lah. Wis bapak lo pangeran kan aku. Tapi mas skalanya ini. Itu aja. Jadi cerita saya seperti itulah. Sampai suatu saat kenapa saya jadi pengurus Paketum itu sebenarnya saya juga nggak tahu. Saya kan orangnya nggak kemana-mana. Dan kemana-mana Yai Agus itu tanya ke Mas Toto KPU itu, jalur nomor Jumani, wah begitu jalan tetapnya pun aku Yai Agus jalur nomormu, ya wis lah jalur-jaluran terus aku nanti. Saya waktu itu di Paru, ya keliling kemana-mana waktu saya jualan sate bangkrut, nah, itu tuh jadi ketua Paketum Les Bumi PBNU, daripada saya bengok-bengok zamannya SBY, zaman bengok-bengok waktu menterinya peternakan itu PKS karena suku saya bangkrut. Akhirnya Gus Im balik aku. Belum, saya masih di sana. Belum, oh ya PMPM itu juga. Pokoknya ngawur ya ini. Ngawur kemana-mana, tapi sak ngawur-ngawur saya dengan Yai Agus itu beliau cuma mesem tok akhirnya artinya begini. Kalau ada teman-teman yang memfitnah atau memanfaatkan Yai Agus, saya yang marah. Karena urusannya dari Gus Im ke Yai Agus itu aja. Ini kan masih gak bener gitu. Nek gak bener aku marah. Sak dalam itu dewi. Nek ora diilingno Yai Agus saya gak mandek. Nek ora diilingno Gus Im saya juga gak mandek. Wong saya gitu loh. Kelakuan saya begitu aja. Itu. Jadi saya waktu kalau teman-teman memanfaatkan, artinya kalau bekerja sama Yai Agus itu ojo arep proyek. Beliau itu bukan pemain proyek. Sing main proyek tak kamplung di situ-situ gitu. Dari dulu yang memanfaatkan juga begitu. Jadi main proyek tidak pernah melakukan main proyek, memang individual aktif. Gerakannya itu nang kono orang meledos nang kono, orang berberintel meledosnya nang kono gitu aja. Itu pun di cover wartawan. Artinya gerakannya secara buku yang katanya Atlas Wali Songo, saya Jalil, saya nggak pernah baca, asli. Saya nggak pernah baca, terus terang aja. Wong saya itu ngomong-ngomong sok, aku mau coba kemeru. Saya nggak pernah baca. Buku ini kayak apa ya raru. Itu aja. Tetapi waktu itu, waktu saya jadi guru, zamannya Pak Rasio, zamannya itu Bu Evi ya, M.N. Mulyantari, saya dengan memaksa beliau-beliau untuk memberi penghargaan. Yang satunya adalah Yai Agus, yang satunya adalah orang organisasi Les Buminya Muhammadiyah itu loh. Apa ini? LSBT itu yang namanya di sana Emil Sanusa. 2 orang itu. Sehingga 2 orang ini pun juga ngomong di mana? Jumali promotor, padahal saya ngawur aja. Tak parani Pak Rasio dan Bu M.N. Mulyantari, ini sastra yang tidak terbantahkan di Jawa Timur. Untuk dikasih penghargaan, begitu dikasih penghargaan ya lumayan lah. Beliau begitu setbacknya ya. Aku dipromosi loh, jadi aku promotori. Aku wong ngawur tak gelem dhewe ngene iki gitu loh. Jadi cerita beliau yang sangar-sangar saya pikir itu, dan yang main proyek beliau tidak pernah melakukan main proyek. Beliau itu orang steril. Kalau lembaga-lembaga lain main proyek, ya musuhnya juga banyak sih kayak Agus itu. Tapi saya tahu saya diam aja lah, biar saya tangani sendiri gitu. Itu ya, jangan ikut-ikut ya. Supaya gitu loh. Oke, aku ngene iki ya wis sak gelem iki ulah bola gitu. Tapi saya terenyuh itu ketika di sini. Bangun fondasi itu kan, saya itu kan bukan apa-apa. Aku ya wong ngene mbok ora jelas derajatnya apa, enggak jelas saya itu. Ya wala balik. Ayo begitu ke Yai Agus ngomong, Mas Jung, niki arto saking Gusti, kula damel timbal tanam. Aduh, aku ora ngerti urusane itu. Kayak hal gitu. Kemudian saya itu cuman punya
BPKB sepeda motor, rumah yang sana enggak, sudah untuk bangun di Nganjuk atau di mana saya juga nggak tahu. Tapi yang mendigital itu beliau langsung, ngeri juga dulu. Orang aku sih ngomong kontrakan mumet, ya gitu. Kalau di BPKB itu saya waktu itu punya cita-cita sepeda motor beli, lah beliau cuma dunyoku nih gitu. Liane tak kayak rumah kamu tahu. Jadi saya juga gemeter. Aku sing arep-arep duwe karir iso kaya ngene ketemu wong kaya ngene ya mumet aku gak ada harapan ngene. Ya iya, nek aku ketemu Jolamu, kowe ndek pabrik iki ndek usaha iki oke lah. Aku iso takon rekening. Saya ke Mas Agus itu, Kiai Agus itu enggak pernah ngirim rekening asli. Aku ora wani dhewe. Ketika anak saya kelas 6 SD ngurus ijazah SD ke Parung waktu mau SMP akhir, beliau itu kan sekelas ketua, saya itu kan prihatin, sekelas ketua ke lantai 8 les bumi kok sangune Indomie, kok goblok begitu jajane nek alah nyamjapri arek-arek rek kono kambing paling enak sak Jakarta mesti mampu. Dan mie sama kabin itu dikekno anakku, ya Allah, terus mangan apa? Aku lho. Ketua, Pak. Nek aku nu gelandangan, Pak. Njaluk sakarepe marani menteri apa marani seknes apa gini jawab aku gak duduk, aku mulai dikono tiket, gitu aja lah. Ya Gus itu ndak ya. Indomie ini dikekno anakku, lha terus piye? Ora mengerti. Ya begitulah. Termasuk kemarin waktu acara Astawikrama itu juga begitu. Teman-teman yang lain mau belikan rokok saya. Saking sayangnya karo cuma rasa tukang rokok, wah yang rokoknya ngebut terus itu tukang nado kasih. Terus boleh tuh aku kan nggak ikut kemampang makan bareng-bareng itu. Itu kan nado kasih ya, wow ini mesti ada sesuatu ya. Ya aku belum kasih. Kayak terlalu sayang pada saya itu. Iya, saya ini apa sih? Aku lorone rumah sakit di Parani itu harus sepeda motoran. Beliau itu meludus. Kalau hari ini ada teman-teman saya yang berprestasi punya jabatan, ini ya, bahwa masa gerakan adalah masa lalu, masa istilahnya ono capek gunung, dek zaman berjuang itu, kemudian saya menikmati. Yai Agus tidak pernah melakukan itu, berjuang kayak dia sampai saiki, ngeri lah. Nek liyane aku biar berjuang, aktivis, melawan rese, melawan ini, sekarang harus menikmati. Beliau tidak. Saya saksinya, nek orang percaya goron buluku, tenang, belum percaya aja digorok. Ya, apa? Aku ngomong nggak ada resiko. Ya aku paling kalau cuma aku cocok. Iya, karena urusan ini kalau batin, orang kalau donyo brono orang jabatan, lo tenang, aku gak jauh jabatan. Wong dia ngomong, orang yang paling halus pada saya. Ya Gus, masuk tak budaya apa kurang ajar, cek bosok karo aku. Lah iki opo kok dipasani. Wong ngrasani kayak gini begitu loh. Dipasani. Semakin saya itu dipasani orang ya semakin ampun Mbak. Itu saya begitu. Tapi nek aku dilawan, mbok sapa ya tak waneni. Kecuali ada ini. Nanti kayak dulu nanti apa? Nah begitu, Yai Agus itu begitu, tidak pernah melakukan proyek. Sampai hari ini saya pikir stay. Teman-teman yang main proyek ya kurang ajar, kemarin sampai 1M, lek wani kon nang omahku. Sing batu, lek wani nang omahku. 1M ora urus, ora wani. Pokok wong sing tak gedak-gedak kan ora wani. Lek wani nang omahku. Padahal aku ya ngedusi manuk nang omah. Wong main cangkem nek cangkem oponane gitu. Ya Gus orangnya tulus, sehingga tidak pretensi apa-apa. Saya juga membalasnya dengan tulus. Saya membalasnya dengan tulus. Dengan sakseni saya membalasnya dengan tulus. Batin kula nggih nyakseni saya ngomong ini dengan tulus. Sak gelemenku dhewe asli. Ora ana proyek-proyekan. Tapi bolak-balik dihapusi wong, saya tahu itu. Gawe cerita apa pariwisata, desa ini dihapusi. Nah gitu. Ya tidak apa-apa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyambung sana, tapi saya ngomong saya melompat-lompat terserah ya. Terserah. Ya, saya itu sama sebenarnya rekrutmennya sama-sama urusannya ketemu sama Gus Im. Ya tidur bersama di rumahnya Gus Im. Dengan gaya saya begini juga maklum. Potongannya kok gini gitu loh. Beliau orang yang maklum pada saya. Jadi yang bos itu sekarang lah. Wis ngerti kon dhewe urusanmu.
Kariko Dewi gitu. Tidak pernah saya dimarahi di Arano. Beliau tidak pernah ngarano. Tapi saya tahu gerakannya benar-benar meledos nang kono. Oh ya, gawe gerakan-gerakan gitu. Juga saya ketemu teman-teman lamanya, beliau juga urusannya adalah kanuragan. Urusannya adalah jaduk itu dulu. Tapi setelah ketemu Gus Im, termasuk Gus Im bikin bahwa apa artinya bangsa ini kalau dugdeng, kalau orang tegat bacok, uang buktinya ya kalah karo Londo sampai hari ini begitu. Itulah sebabnya over personality Yai Agus bahwa kejadukan, kekebalan itu harus pada tingkatan intelektual. Belakangan lancar intelektual. Cuman terakhir aja kemarin mangan apa lagi? Pelor saya cuman gelak itu, gak melok. Kayak aku wis megai kalian dibuka, aku itu kau kepun lah, paling sih balas dulu aku ya kocokku gitu aja. Itu desain begitu. Saya ini loh kayak pas tau uripe iki. Ya lek gak pas ya tambah diri lah. Tak pas itu. Jadi yang saya biasa begini kok. Yang nggak kurangi, nggak tambahi suasananya gitu aja. Jadi beliau memang begitu, tidak pernah proyek ketika ya udah di dalam itu ya intelektual. Sekarang beliau belakangan sehingga menghasilkan banyak buku itu adalah karena kejadukan, kekebalan atau kanuragannya dikaitkan dengan kajian-kajian intelektual. Inilah yang tadi saya juga ketemu dengan Joko Saryono. Jo, hari-hari ini orang mau urusan kiai urusan kok arek-arek lemas batul barang iki gawe yo kajian urusan iki karo novel-novele apa jalil-jalil. Iya semuanya kok. Iya aku ora tau maca tadi. Asli, saya tulus ora tau maca nek aku sok pinter mergo dekat dengan penulis enggak lah. Ya, urusan saya itu sama kuburan, urusan saya itu sama apa ini? Ya gitu-gitu aja ya. Ya maaf ya, kalau ada luputnya memang tidak saya sengaja atau saya sengaja tetap luput. Itu aja. Wonten kita langwe lo kalau ada muntados apa ini penggalih omongan kula ingat niki. Mau jadi kan waca iki. Ya. Saya kira cerita Sikabayan. Ini cerita Sikabayan batal sembahyang. Inilah cerita Sikabayan batal sembahyang. Pada suatu senja mesti maghrib ya. Mesti Arab maghrib lah. Pada suatu senja Sikabayan hendak melakukan sembahyang maghrib beneran. Aku berarti itu lah. Di atas sebuah batu besar di pinggir kali. Kali menjadi kali. Baru saja ia mau mulai lewatlah Nyi Asmi, seorang janda muda. Lo tahu sih warna ini lalu. Sebenarnya janda muda. Melihat janda cantik itu Sikabayan sang sudah mengucapkan usoli. Tak tahan nafsunya ingin menegur si janda, lalu katanya, usoli frontal maghribi. Nyi Asmi menoleh dengan berkata, Kebayan batal sembayangnya itu. Panggil-panggil bibi lagi sembayang. Lagi pula aku bukan bibimu. Hatur suwun, tepuk tangan.